Tahukah kamu? Di era yang sudah canggih seperti saat ini, istilah-istilah baru tentang teknologi pun sudah semakin berkembang. Selain multiverse, ada pula metaverse yang saat ini tengah digembar-gemborkan mampu memudahkan aktivitas manusia terutama dalam hal dunia digital, tak terkecuali di bidang ekonomi bisnis hingga marketing. Yap, konsep metaverse ini dianggap menjadi gerbang masuk menuju dunia virtual yang tentu saja akan berhubungan erat dengan dunia digital di masa depan. Nantinya, semua hal di masa depan akan mudah diraih karena dunia digital begitu erat kaitannya dengan teknologi, terutama dalam teknologi di smartphone milik kita. Lantas, apa sih metaverse yang digadang-gadang mampu membangkitkan dunia digital dalam segala bidang? Bagaimana sejarah dan cara kerjanya yang mengandalkan kecanggihan teknologi ini? Apa pula perbedaan antara metaverse dengan multiverse? Bagaimana pula relevansi dari konsep metaverse ini bagi kehidupan manusia? Nah, supaya kalian memahami hal-hal tersebut, yuk simak video berikut ini. Istilah metaverse ini, jika dijelaskan secara bahasa maka akan menjadi dua hal, yakni meta yang bermakna di luar atau melebihi, sementara verse diartikan sebagai semesta. Kedua kata tersebut sama-sama berasal dari bahasa Yunani yang bermakna di luar semesta atau melebihi semesta. Istilah metaverse pertama kali muncul adalah 30 tahun lalu, tepatnya pada awal tahun 1990-an. Kala itu, metaverse dianggap sebagai sebuah metode yang menghubungkan antara manusia masyarakat dengan konsep avatar yang mana sangat menggantungkan pada teknologi. Perlu diketahui bahwa dalam dunia virtual metaverse ini, terdapat 3 elemen utama, yakni virtual reality VR dan artificial intelligence AI. Teknologi Web 3.0 teknologi blockchain saat ini sudah cukup banyak perusahaan ternama yang melibatkan dirinya dalam dunia metaverse, mulai dari Samsung, Microsoft, Meta dulunya Facebook, Google, hingga Adidas. Di Indonesia sendiri, dunia metaverse ternyata sudah dilirik oleh sejumlah perusahaan loh. Beberapa di antaranya adalah BRI Bank Rakyat Indonesia dan BNI Bank Negara Indonesia yang siap untuk ekspansi ke dunia virtual. Kedua bank tersebut nantinya akan terjun ke dunia metaverse dengan pengembangan yang dilakukan oleh WIR Group dengan nama Metaverse Indonesia. Banyak ahli yang telah mendefinisikan apa itu metaverse sesuai dengan pemahaman mereka. Menurut Nikeli tahun 2022, berpendapat bahwa metaverse mengacu pada dunia virtual online bersama, mirip dengan video game seperti Second Life atau Pokemon Go. Ini metaverse adalah lingkungan 3 dimensi yang realistis di mana orang dapat menjelajahi dan berinteraksi dengan orang lain secara real time. Lalu menurut Weston tahun 2022, metaverse adalah metaverse mengacu pada dunia virtual online bersama, mirip dengan video game seperti Second Life atau Pokemon Go. Ini metaverse adalah lingkungan 3 dimensi yang realistis di mana orang dapat menjelajahi dan berinteraksi dengan orang lain secara real time. Sementara menurut Stefanik tahun 2022 mengungkapkan bahwa metaverse mengacu pada dunia 3D online yang diakses melalui komputer, perangkat pintar, augmented reality, dan headset. Realitas virtual, interaksi dan keterlibatan adalah inti dari prinsip-prinsip metaverse, memastikan bahwa pengguna dapat sepenuhnya tenggelam dalam lingkungan online yang difasilitasi oleh teknologi metaverse. Dalam hal ini, Metamandril tahun 2022 pun turut berspekulasi bahwa metaverse adalah konsep penggabungan antara dunia online dengan dunia nyata secara fisik guna menciptakan sesuatu yang baru. Konsep metaverse biasanya akan menggunakan perangkat tertentu, diantaranya adalah headset realitas virtual hingga aplikasi augmented reality. Nah, melalui beberapa perangkat tersebut, nantinya kita dapat menjelajah realitas baru dengan lingkungan berbasis 3D alias 3 dimensi. Itu berarti, konsep metaverse ini hanya dibatasi oleh imajinasi manusia saja. Berdasarkan definisi mengenai apa itu metaverse yang telah dicetuskan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa metaverse adalah konsep ruang di mana seseorang dapat terlibat langsung di dalamnya dengan menggunakan perangkat canggih dalam dunia virtual. Dalam metaverse ini, kita dapat bersosialisasi, bermain game, hingga berbelanja, tetapi hanya sebatas pada dunia virtual saja. Sebenarnya, metaverse ini berkembang sejalan dengan perkembangan internet yang semakin canggih. Hal tersebut karena keberadaan metaverse bersama dengan dunia virtual dan seisinya ini hanya dapat diraih melalui internet. Meskipun istilah metaverse ini sudah muncul
sejak tahun 1990-an, tetapi bukti nyatanya baru ada pada tahun 2021 lalu. Itu pun setelah pemilik Facebook, Mark Zuckerberg, berusaha mengembangkan dunia virtual ini. Nah, berikut adalah ulasan mengenai bagaimana sejarah perkembangan konsep metaverse di dunia. Tahun 1989 munculnya internet. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee berhasil menciptakan internet. Awal munculnya internet ini menjadi titik lahirnya metaverse. Tahun 1992 pertama kalinya istilah metaverse muncul, tepatnya pada tahun 1992. Istilah metaverse muncul pertama kali dalam salah satu novel karya Neal Stephenson yang berjudul Snow Crash. Dalam novel tersebut, memang secara keseluruhan menceritakan mengenai manusia sebagai avatar yang dapat berinteraksi dengan avatar lain di sebuah ruang virtual 3D. Ruang virtual 3D ini dianggap sebagai metafora alias perbandingan dari dunia nyata. Uniknya lagi, dalam novel tersebut juga menggambarkan mengenai bagaimana ruang virtual 3D yang ada. Tahun 2003 peluncuran Second Life, seorang ilmuwan bernama Philip Rosedale bersama timnya meluncurkan sebuah dunia virtual online bernama Second Life di Linden Lab. Secara keseluruhan, Second Life ini mirip dengan permainan role-playing online multi pemain, meskipun Linden Lab menyatakan bahwa dunia ciptaan mereka bukanlah sebuah permainan. Dalam Second Life ini, pengguna akan menyebut dirinya sebagai penghuni dan membuat representasi virtual mengenai diri mereka sendiri. Representasi virtual tersebut disebut dengan avatar. Avatar ini nantinya akan dapat berinteraksi dengan tempat, objek, bahkan avatar lainnya. Tahun 2006 Roblox diperkenalkan ke publik. Adanya konsep metaverse ini juga diterapkan dalam dunia game. Pada tahun 2006, salah satu platform game online, Roblox, memperkenalkan game yang mengandalkan dunia virtual. Dalam game tersebut, para pemain dapat menciptakan dan membagikan dunia game mereka kepada pemain lainnya, sehingga terciptalah jual beli. Perusahaan pengembang game Roblox ini juga menyediakan berbagai genre permainan, mulai dari role-playing, balapan, hingga permainan rintangan. Tahun 2009 munculnya Bitcoin. Keberadaan Bitcoin tentu saja menjadi bagian dari konsep metaverse. Hal tersebut karena Bitcoin menjadi salah satu mata uang kripto dan blockchain. Nantinya, mata uang kripto juga akan menjadi alat bertransaksi dalam dunia metaverse ini, mulai dari untuk membeli tanah, bangunan, pakaian, hingga avatar lain. Tahun 2011 konsep metaverse muncul kembali. Pada tahun 2011, konsep metaverse muncul kembali di publik melalui novel berjudul Ready Player One karya Ernest Cline. Secara keseluruhan, novel ini menceritakan bahwa pada tahun 2045, realitas menjadi tempat yang buruk, sehingga sang tokoh utama akan masuk ke dunia virtual dan mempelajari dunia tersebut. Sedikit trivia, novel tersebut telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama pada tahun 2018 lalu. Tahun 2014 alasan mengapa Facebook mengakuisisi perusahaan tersebut adalah karena teknologi AR nantinya akan menjadi perangkat penting dalam perkembangan dunia metaverse. Kebanyakan perangkat layar yang diikatkan di kepala untuk menampilkan dunia virtual itu dikembangkan oleh merek perusahaan Oculus. Tahun 2015 rilisnya Decentraland. Pada tahun 2015, salah satu platform metaverse berhasil dirilis dengan merek Decentraland ini. Dikembangkan oleh Esteban Orfano dan Ari Melika, yang mana dalam dunia virtual ciptaan mereka terdapat banyak aset yang tentu saja berbentuk digital. Bahkan pembelian NFT non-fungible token juga dapat dilakukan melalui platform VR yang satu. Ini, tahun 2016 munculnya permainan Pokemon Go. Permainan tersebut juga ternyata mengusung teknologi VR loh. Meskipun saat ini permainan ini sudah meredup, tetapi justru membuktikan bahwa kita pernah mencicipi konsep metaverse melalui industri game. Tahun 2017 Fortnite sama halnya dengan Pokemon Go, game Fortnite juga mengusung tema dunia metaverse. Sayangnya, untuk mendapatkan game ini tidak dapat dilakukan dengan mengunduhnya melalui Play Store atau App Store, melainkan secara langsung di websitenya. Tahun 2018 Axie Infinity. Selain Pokemon Go dan Fortnite, ada pula game yang mengusung tema dunia metaverse pada tahun 2018, yakni Axie Infinity. Apakah Gramet sempat memainkannya? 2021 pengembangan metaverse melalui dua perusahaan teknologi. Pada tahun 2021 lalu, dua perusahaan teknologi terkemuka di dunia menyatakan
bahwa mereka tengah mengembangkan dunia metaverse. Yap, dua perusahaan teknologi tersebut adalah Microsoft dan Facebook. Microsoft tengah merilis sebuah platform bernama Mesh yang memang didesain untuk kolaborasi virtual dalam beberapa perangkat. Sementara Facebook telah mengganti nama induk perusahaan menjadi Meta dan berencana untuk fokus pada pengembangan dunia virtual metaverse ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dunia virtual metaverse ini dapat berjalan jika kita memakai perangkat khusus, mulai dari headphone, kacamata virtual reality, hingga koneksi internet. Cara kerjanya juga hampir sama ketika kita ingin bermain game. Pertama, siapkan terlebih dahulu beberapa perangkat khusus tersebut. Jangan lupa jaringan internet harus lancar ya, supaya tidak tersendat-sendat saat tengah menikmati dunia virtual. Perangkat yang berupa software dan hardware tersebut nantinya akan memahami gerakan, suara, dan bahasa kita. Apabila perangkat tersebut sudah siap, kita hanya akan masuk pada dunia virtual dan melakukan hal-hal layaknya di dunia nyata. Seperti berinteraksi, berbelanja, hingga melakukan transaksi jual-beli. Selain dua perangkat yang sudah disebutkan, ada pula perangkat tambahan seperti sarung tangan haptik, tangan robot, hingga VR sunglasses. Rentang harga perangkat-perangkat tersebut relatif mahal ya, apabila jika berteknologi dan berkualitas tinggi. Sebenarnya, antara metaverse dan multiverse itu memiliki perbedaan yang kentara, namun tidak semua orang memahami akan hal tersebut, apalagi keduanya sama-sama memuat kata verse di dalamnya. Lantas, apa saja sih perbedaan antara metaverse dan multiverse ini? Yuk simak ulasan berikut ini. Metaverse, sebuah dunia virtual yang memiliki avatar atas representasi dari diri manusia. Konsep dunia di luar dunia kita sekarang yang disebut dengan dunia virtual, keberadaannya dapat dijangkau tangan sebab beberapa perusahaan sudah berhasil mengembangkannya. Multiverse, sebuah gagasan bahwa kita semua yang di bumi dari alam semesta ini memiliki salinannya yang tinggal di alam semesta lain. Singkatnya adalah, terdapat diri kita dalam versi lain di alam semesta lain tersebut, dan mungkin saja diri kita ini bukan satu-satunya yang ada. Mengambil konsep dunia nyata, tetapi berada di alam semesta lain, keberadaannya belum dapat dijangkau. Tangan sebab baru sebatas teori. Nah, itulah ulasan mengenai apa itu metaverse beserta sejarah perkembangan, cara kerja dan perbedaannya dengan multiverse. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.